Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nada Kitria Suhaika dari Pendidikan Biologi B 2020. Acap kali kita mendengar atau menyaksikan secara langsung di feeds Instagram kita tentang adanya hubungan kepribadian dengan golongan darah. Misalkan kita menemukan di suatu postingan disebutkan di sana golongan darah A memiliki kepribadian seperti ini, B seperti ini, AB seperti ini, dan O seperti ini. Nah, apakah benar ada hubungan antara golongan darah dengan kepribadian? Oleh sebab itu, simak video ini. Jika digrupkan, maka golongan darah itu ada dua. Yang pertama grup ABO, di mana isinya ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, atau golongan darah AB. Kemudian grup yang kedua adalah grup resus, di mana hanya ada dua, resus positif atau resus negatif. Dari seluruh orang yang ada di dunia ini, penggolongan darah itu cuma ada 8 tipe. Apakah dia AB positif, AB negatif, A positif, A negatif, B positif, B negatif, O positif, ataupun O negatif. Perbedaan golongan darah ini sudah ada pada kode genetik kita masing-masing. Jadi tubuh kita ini tahu kira-kira sel darah mana yang mau diproduksi. Semisal ada orang dengan golongan darah A gitu. Jadi di dalam sel darah merahnya, di permukaan sel darah merahnya itu mengandung antigen dengan tipe A. Begitu juga dengan golongan darah lainnya gitu, tipe lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih antigen itu? Jadi di sini saya mengutip dari website Halo Dokter. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Selain antigen tadi, kode genetik kita juga memproduksi antigen lain yang disebut resus antigen atau antigen D. Nah, antigen D ini yang akan menentukan apakah kita beresus positif atau beresus negatif. Jika di dalam golongan darah kita itu mengandung antigen D, maka dapat dipastikan golongan darah kita beresus positif. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada antigen D, maka dapat dipastikan golongan darah kita adalah resus negatif. Selanjutnya, jika seseorang memiliki golongan darah A, maka di dalam darahnya ada antigen A. Tetapi tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti-B. Loh, mengapa sebaliknya? Nah, jika seseorang ini memiliki golongan darah A, kemudian plasma antibodinya itu malah bertipe yang sama, ini akan memicu imun kita untuk melakukan penggumpalan darah. Tentunya penggumpalan darah ini akan mengganggu sistem peredaran darah yang kita miliki. Begitupun dengan orang yang memiliki golongan darah B. Di dalam darahnya akan mengandung antigen B, tetapi plasma antibodi yang diproduksi adalah anti-A. Sedangkan dengan orang-orang yang memiliki golongan darah AB, mereka ini di dalam darahnya mengandung antigen A dan antigen B, tetapi mereka tidak memiliki plasma antibodi, sehingga mereka ini yang bergolongan darah AB dapat menerima transfusi dari golongan darah A, golongan darah B, dan juga golongan darah O. Beda lagi dengan orang yang bergolongan darah O. Orang yang bergolongan darah O ini tidak memiliki antigen, tetapi dia memiliki plasma antibodi A dan plasma antibodi B. Sehingga golongan darah O ini bisa mendonorkan darah ke golongan darah manapun, mau ke A, mau ke B, mau ke O. Tetapi si O ini hanya bisa menerima darah dari O juga. Oleh sebab itu, golongan darah AB disebut dengan penerima universal, sedangkan O itu disebut dengan donor universal. Itu juga dengan resus. Orang-orang yang beresus positif bisa menerima darah dari resus positif maupun resus negatif. Tetapi resus negatif tidak bisa menerima dari resus positif. Kenapa? Karena si resus negatif ini tidak memiliki antigen D. Kalau misalkan teman-teman belum paham, bisa dilihat dari tabel yang ini. Sesuai tadi yang kita omongin di awal, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara golongan darah dengan kepribadian? Nah, sampai saat ini belum ada riset lebih lanjut mengenai hal ini. Hanya saja pernah ada penelitian dengan populasi kecil di Jepang yang menunjukkan ada loh ternyata hubungan antara kepribadian dengan golongan darah. Hanya saja kita tidak boleh berpuas diri dengan penelitian yang sudah ada. Dengan penelitian yang sudah ada ini diharapkan kita bisa melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk menemukan hasil yang lebih valid mengenai adakah hubungan antara kepribadian dan golongan darah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.